Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Ilham Tangguh Aditya dari TRO Angkatan 24 dengan NIM 3 digit terakhir 007 kelas praktikum A. Jadi di sini saya akan membahas tentang dasar simulink dalam MATLAB. Nah, MATLAB itu sendiri apa itu MATLAB itu? Jadi MATLAB itu singkatan dari Matrix Laboratory. Dia adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan lingkungan komputasi interaktif yang dikembangkan oleh Networks. MATLAB sangat populer di kalangan insinyur dan ilmuwan karena kemampuannya yang luar biasa dalam komputasi numerik, analisa data, visualisasi, dan pengembangan algoritma. Keunggulan utamanya adalah kemudahan dalam mengolah matriks dan data dalam bentuk R. Dia adalah sebuah software ya buat simulasi untuk menghitung. Jadi menghitung dan menganalisis sebuah rangkaian atau sebuah data gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu Simulink. Simulink adalah sebuah lingkungan grafis yang terintegrasi langsung di dalam MATLAB. Dengan Simulink kita bisa membuat model, melakukan simulasi, dan menganalisis sistem dinamis menggunakan diagram blok. Ini sangat memudahkan kita untuk memvisualisasikan sistem yang kompleks tanpa harus menulis kode baris per baris. Nah, di Simulink sendiri yaitu sebuah model di MATLAB untuk melakukan simulasi sebuah rangkaian dalam bentuk diagram blok. Jadi rangkaian tersebut sudah terintegrasi, misal sebuah source atau sebuah oscilloscope itu langsung menjadi sebuah blok atau diagram blok. Nah, selanjutnya yaitu konsep modeling dan simulasi. Modeling atau pemodelan adalah proses membuat representasi matematis atau virtual dari sebuah sistem di dunia nyata. Contohnya, membuat model otomatis dari sistem suspensi mobil. Jadi, mudahnya modeling atau pemodelan adalah kita membuat apa yang di dunia sebuah sistem yang di real life itu menjadi disimulasikan. Biar saat kita membuat sesuatu itu bisa tergambar lah, misal ada kesalahan atau error. Biar saat kita membuatnya itu tidak memakan banyak cost atau biaya. Misal kita mau membuat sebuah prototipe, bukan harus memakan biaya. Nah, misal kita memakai pemodelan itu langsung gitu. Misal tahu gagal di mana dan akan menawarkan sebuah analisa data. Nah, simulasi terus selanjutnya yaitu simulasi. Di simulasi adalah proses menjalankan model tersebut seiring berjalannya waktu untuk mengamati dan menganalisis perilakunya. Dengan simulasi kita bisa menguji beberapa skenario, misalnya apa yang terjadi jika suspensi melewati jalan berlubang tanpa harus membuat prototipe fisik yang mahal dan memakan waktu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, simulasi adalah ini ya, sebuah adegan atau sebuah ya misalnya kita akan membuat apa di dunia nyata. Nah, kita membuatnya dulu di sebuah software. Nah, selanjutnya yaitu dasar sistem dinamis. Jadi di sini ada dua, yaitu transformasi Laplace dan fungsi alih atau transfer function. Gunanya apa? Untuk menganalisis sistem dinamis. Kita sering menggunakan alat matematika yang kuat. Nah, transformasi Laplace sendiri adalah sebuah metode untuk mengubah persamaan diferensial yang rumit itu dalam domain waktu T menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana. Nah, dalam bentuknya itu dengan frekuensi atau bentuknya S. Nah, ini membuat analisa sistem menjadi jauh lebih mudah. Nah, nanti
Uh, nah, selanjutnya yaitu fungsi alih atau transfer function, yang artinya adalah sebuah inti dari pemodelan sistem kontrol. Fungsi alih yang biasa dinotasikan sebagai G adalah perbandingan antara output sistem terhadap inputnya dalam domain Laplace. Dengan asumsi semua kondisi awal adalah nol, fungsi alih ini merepresentasikan karakteristik internal dari sebuah sistem. Nah, selanjutnya yaitu pemodelan sistem. Ada tiga, yaitu mekanik, elektrik, dan hidrolik. Prinsip fungsi alih ini bisa diterapkan pada berbagai jenis sistem. Sistem mekanik, contohnya adalah sistem gas massa pada mass spring damper. Dengan menggunakan hukum Newton 2, kita bisa mendapatkan pergerakan, kita bisa menurunkan persamaan geraknya dan mengubahnya menjadi fungsi alih. Yang kedua yaitu sistem elektrik. Contoh paling umum adalah rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, kita dapat menemukan hubungan antara tegangan input dan output, lalu menentukan fungsi alihnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu sistem hidrolik. Seperti sistem level air, dalam sebuah tangki laju air masuk dan keluar dapat dimodelkan untuk mendapatkan fungsi alih yang menggambarkan ketinggian air sebagai outputnya. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan sistem kontrol dengan different block. Nah, sistem kontrol bertujuan untuk mengatur output sebuah sistem agar sesuai dengan nilai yang kita inginkan atau set point. Different block adalah cara standar untuk menggambarkannya. Sebuah sistem kontrol loop tertutup atau feedback terdiri dari input atau set point nilai acuan yang kita inginkan, controller otak dari sistem yang membandingkan set point dengan hasil pengukuran dan memutuskan tindakan koreksi. Nah, yang selanjutnya yaitu plan atau proses sistem fisik yang ingin kita kontrol, misalnya motor, pelotas, dan lain-lain. Nah, output adalah sebuah respon aktual dari sistem. Nah, sensor atau feedback itu untuk mengukur output dan mengirimkan nilainya kembali untuk dibandingkan dengan set point. Nah, selanjutnya yaitu dasar Simulink. Cara penggunaan Simulink itu yang pertama buka MATLAB, lalu ketik Simulink di command window atau klik ikon Simulink di toolbar di bagian atas. Nah, di selanjutnya itu pilih blank model untuk membuat lembar kerja baru. Nah, nanti akan muncul jendela Simulink Library Browser. Nah, di sana banyak semua blok yang kita butuhkan ada. Nah, terus kalau udah di library, kita pilih aja yang mana yang kita butuhin, lalu kita drag and drop. Nah, cari yang blok yang dibutuhkan, lalu cari ke lembar kerja model Anda. Selanjutnya yaitu menghubungkan blok, klik pada port output sebelah blok dan tarik garis ke port input blok lainnya. Jadi buat wiringnya atau menghubungkan dari satu blok ke blok lainnya. Terus selanjutnya mengatur parameter. Itu dengan cara klik 2 kali pada sebuah blok untuk mengubah pengaturannya. Terus selanjutnya menjalankan simulasi. Kalau semua sudah segera selesai, mulai mengatur dari bloknya, menghubungkannya, terus parameternya udah, kita tinggal menjalankan simulasi. Diatur waktu simulasi, lalu klik tombol run untuk melihat hasilnya, lalu kita analisis. Nah, di Simulink sendiri terdapat beberapa blok yang sebagai blok penting gitu, atau blok utamanya. Yang pertama blok sumber atau source blocks. Blok ini adalah generator sinyal atau input untuk sistem kita. Itu memberikan sinyal loncatan dari satu nilai ke nilai lain pada waktu tertentu, berguna untuk menguji respon sistem. Misalnya itu sine wave menghasilkan sinyal sinusoidal konstan menghasilkan nilai konstan. Selanjutnya yaitu blok tujuan atau sink.
sync blocks. Blok ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Contohnya yaitu scope atau itu ya, osiloskop. Nah, blok paling penting fungsinya seperti osiloskop, virtual untuk menampilkan grafik sinyal terhadap waktu. Nah, display menampilkan nilai numerik dari sinyal pada saat simulasi berakhir. Lainnya yaitu Math Library, berisi blok-blok untuk operasi matematika seperti add atau subtract untuk menjumlahkan atau mengurangi sinyal. Satu gain untuk mengalihkan sinyal dengan sebuah konstanta. Terus ada product atau divide untuk perkalian atau pembagian antar sinyal. Selanjutnya yaitu blok matrix atau user defined function matrix. Matrix untuk operasi yang melibatkan matrix itu. MATLAB function block memungkinkan kita menulis kode script MATLAB sendiri di dalam blok Simulink. Nah, hal tersebut sangatlah fleksibel. Oke, selanjutnya yaitu lookup table berguna untuk memodelkan sistem linear non-linear di mana output adalah fungsi dari input berdasarkan data tabel yang kita definisikan. Nah, selanjutnya ada multiplexer, demultiplexer, dan boost creator. Multiplexer sendiri menggabungkan beberapa sinyal individu menjadi satu sinyal vektor. Dibandingkan itu dalam satu osiloskop. Nah, demultiplexer memisahkan sinyal vektor kembali menjadi sinyal-sinyal individu. Dan dikembalikan dari multiplexer. Terus ada bus creator atau selector. Itu mirip multiplexer atau demultiplexer. Tapi untuk sinyal bus yang lebih terstruktur di mana setiap sinyal di dalamnya bisa memiliki nama. Selanjutnya yaitu selector atau switch. Selector untuk memilih elemen tertentu dari sebuah vektor atau matriks. Switch berfungsi seperti saklar akan meneruskan sinyal dari input pertama atau kedua berdasarkan kondisi pada input control. Dan selanjutnya yaitu logic expression seperti logging gerbang logika. Untuk operasi logika seperti AND OR berguna dalam sistem kontrol digital dan logika. Selanjutnya yaitu using M-files. Kita dapat mengintegrasikan script MATLAB yang .m file itu dengan Simulink. Misalnya kita bisa mendefinisikan semua parameter sistem seperti nilai RLC, resistansi, induksi, dan kapasitasnya di dalam M-file, lalu menjalankannya sebelum simulasi. Kita membuat model kita lebih rapi dan mudah diubah. Yang terakhir yaitu subsystem, memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa blok menjadi satu blok tunggal. Ini sangat membantu untuk merapikan model yang kompleks dan membuatnya lebih mudah dibaca. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita mungkin coba simulasi langsung di software MATLAB-nya. Kita simulasi Simulink. Oke, seperti ini tampilan software dari MATLAB ini tahun 2023 yang versi B. Nah, terus kalau sudah begini kita pilih ini ya, ini Simulink ini bagian atas. Kita klik aja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ini memang memakan sedikit waktu. Nah, oke, kita pilih ke blank model. Nah, nanti kita akan melakukan sebuah simulasi sederhana untuk beberapa diagram blok gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Terus kita full screen aja ya. Terus kita di sini tuh banyak ya pilihannya. Kita pilih yang library browser ini untuk membuka diagram bloknya.
Nah, di sebelah sini itu banyak pilihannya. Nah, ini ada ini simulink ada. Nah, di sini biasanya itu ini ya, ada continuous dashboard nih, metric operation, ada sinks, tadi source. Nah, kita ke source ini buat mencari sinyal sinusoidal. Kita melakukan simulasi yang sederhana terlebih dahulu. Ini kita klik ya, ini drag sini. Nah, udah. Terus kita cari osiloskop di bagian sink. Nah, terus selanjutnya kalau udah kita sambungin aja ini. Nah, ini dari sini ke sini sambungin. Nah, udah, ini udah tersambung. Nah, untuk parameternya kita klik 2 kali ini. Nah, ini kita amplitudo, ada frekuensi. Nah, kita ini sesuai dulu. Kita run. Nah, terus kita klik 2 kali di bagian ini. Nah, nanti akan muncul sinyal sinusoidal ini tergantung amplitudonya. Ini di sini 1. Coba kita ganti misal 2. Apakah akan ganti di sini? Belum ya. Coba kita run lagi. Nah, ini udah jadi 2 ya. Jadi tergantung kitanya juga. Itu amplitudonya mau berapa. Kita kembalikan 1. Terus kita pakai dengan gain atau penguat. Kita cari dulu gainnya. Nah, seperti op-amp itu di bagian atas. Ini. Nah, ini gain. Baterai aja. Kita di sini. Kita delete. Terus kita sambung ke sini dulu. Lalu ke sini. Nah, jadi misal ini kan 1. Jadi di gain ini kita ubah aja. Jadi misal 5. Di 1 kali 5. Ini kan 1 kali kan. Nah, coba kita run. Kita lihat di osiloskop. Nah, ini kan di sinyalnya di 5 gitu. Misal kita jadi perkalian 1 kali 5 gitu. Coba kita ini diganti ke 2. Artinya nanti akan hasilnya 10 gitu. Karena 5 kali 2. Oke. Nah, ini 10 ya. Terus selanjutnya kita itu
mungkin mau ngecek. Jadi sebelum sinyalnya itu dikalikan atau dikuatkan gitu, lewat game ini, kita mau cek misalnya ada dua sinyal di sebelum dan sesudah adanya gain, kita pakai multiplexer, kita tarik aja. Nah, ini kita hapus, ini masuk ke sini, ini kita hapus, ini masuk ke sini, terus ini ke sini, ini ke kita, ini di right click. Nah, biar bisa paralel. Nah, udah, terus kita run. Di sini kan dua ya, 2 sama 5. Kita run aja, kita lihat apakah sinyalnya itu ada dua gitu. Nah, ini di sebelum dikuatkan itu 2, setelah dikuatkan menjadi 10 karena dikali 5. Jadi mungkin cukup sekian simulasi saya yang sederhana gitu. Jadi membaca sinyalnya dulu, terus pengaliannya, cara membaca dua sinyalnya. Ini mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.